Buku terbitan Yedija Nusantara berjudul Sumbangan Kartun Pak Krumun dalam Hidup Umat Beriman. Ini seri IHS yang ke-10, tulisan Stefanus Agus Wijayanto. Bukunya cukup tebal ya. Ini itu tesis Stefanus Agus Wijayanto yang lalu kemudian dibuat buku. Dia meneliti satu rubrik di majalah Utusan, itu kartun Pak Krumun ya. Kartun Pak Krumun itu karyanya Bambang Syakuntala ya. Dia secara rutin membuat kartun Pak Krumun. Buku ini cukup tebal, 246 halaman, lalu Romawinya ada 22 Romawi. Ya, ada kata pengantar dari Dr. J.B. Heru Prakosa SJ. Ya. Ini ada ISBN untuk buku cetak dan ISBN untuk digital PDF ya. Ini saya bacakan blurb-nya. Blurb. Bagaimana kartun bisa menjadi sarana pewartaan iman yang menyentuh dan membumi? Buku ini mengajak Anda menyelami dunia Pak Krumun, komik strip khas dalam majalah Utusan yang dengan jenaka menyingkap wajah gereja, dinamika sosial umat hingga tantangan zaman. Dalam refleksi teologis yang tajam tetapi ringan, penulis menunjukkan bagaimana seni visual mampu menjadi bahasa iman yang menyapa siapa saja, dari jalanan hingga ruang kelas. Disertai analisis mendalam atas teks pembaca dan penciptanya, buku ini menjadi panduan segar dan kontekstual bagi para pewarta, katekis, serta siapapun yang ingin mewartakan kabar gembira dengan cara kreatif dan relevan. Nah, itu blurb-nya, kita lihat. Ini ada beberapa contoh kartunnya ya. Kita lihat daftar isinya. Nah, pertama itu gereja, majalah Utusan, dan kartun Pak Krumun. Itu yang pertama. Yang kedua, analisis kartu Pak Krumun. Lalu yang ketiga, sintesis pemikiran pewartaan Tom Jacobs dengan pewartaan Pak Krumun. Kartun Pak Krumun. Pewartaan sebagai sarana perjumpaan dengan Allah dalam hidup harian. Jadi ini ada 3 bab, kalau ada sudah penutup. Pertama, jadi gereja, majalah Utusan, dan kartun Pak Krumun. Kedua, analisis kartu Pak Krumun. Yang ketiga itu membuat ini sintesa antara kartun Pak Krumun dengan pewartaan Tom Jacobs. Nah, ini dilihat bagaimana pewartaan Tom Jacobs itu ternyata ada ini ya, ada yang paralel dengan kartun Pak Krumun. Mengenai Tom Jacob menulis beberapa poin ya. Pertama, komunikasi iman sebagai dasar langkah pewartaan, pelayanan sabda, dan tanda-tanda zaman. Sedangkan di kartun Pak Krumun, poinnya kritik hidup beriman yang aktual. Lalu beriman itu sederhana, yaitu pengalaman sehari-hari kita. Lalu hidup doa, gereja, dan yang semakin spiritual, beriman itu sederhana. Diulang ya, ini sama ya. Dunia sosial sebagai sarana mewujudkan iman. Nah, lalu ada bandingkan ya 2009, sintesis pemikiran Tom Jacob dan Pak Krumun 2009. Ini pemikiran Tom Jacob mengenai pewartaan paling tidak ada 3 hal, yaitu komunikasi iman, pewartaan akan pelayanan sabda,
dan tanda-tanda zaman tadi ya sudah ditunjukkan di daftar isi tadi ya. Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana pemikiran pewartaan dalam kartun Tak Kerumun terkait dengan 3 hal dari pemikiran tentang pewartaan Tom Jacobs. Jadi ada kesamaan ya dari pewartaan Tom Jacobs dengan kartun Pak Kerumun ya. Unsur utama dan ketiga kiranya juga ditemukan dalam pewartaan yang dilakukan oleh Bambang Sakuntala dengan serial kartun Pak Kerumun. Unsur kedua yaitu pelayanan sabda memang tidak begitu eksplisit ada dalam pewartaan dalam kartun Pak Kerumun. Nah, itu yang berhimpitan memang poin komunikasi iman di antara zaman untuk pewartaan sabda karena kebanyakan kartun itu berupa kritik ya atau pengungkapan kenyataan hidup umat dan gereja. Ya ada unsur pewartaan sabdanya tetapi memang kurang daripada dibandingkan dengan khotbah-khotbah atau tulisan Tom Jacob memang tidak se-eksplisit itu. Tapi ada 2 poin yaitu mengenai komunikasi iman dan tanda zaman itu jelas itu berhimpitan atau searah ya. Demikian kira-kira buku ini, yang mau membaca dan menikmatinya bisa beli lewat Shopee atau juga bisa mendapatkan versi e-booknya ya. Oke, salam, sampai ketemu.